Selamat siang, Bu Surya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, Bu Ama. Hari ini kita bertemu ya. Gimana Bu Ama? Hari ini perasaannya bagaimana selama mengajar di kelas? Apakah ada hal-hal yang eh, menyenangkan dan juga ada hal-hal yang sedikit menyedihkan atau membuat Bu Ama berpikir berkerut pikirannya? Coba monggo disampaikan. Nih, Bu, terima kasih nih kesempatannya buat saya, Bu ya. Yang pertama, untuk pembelajaran, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan dengan lancar. Cuma ketika saya kok merasa ya, Bu, ketika di pembelajaran akhir, ketika sudah menjelang tes, itu saya melihat beberapa nilai siswa yang tidak memuaskan lah, dalam artian ketika saya memberikan pelajaran di kelas, tetapi ternyata hasilnya masih belum memuaskan. Jadi saya merasa kurang kurang percaya diri, dalam artian saya merasa apa yang saya ajarkan kok nggak masuk ke siswa kayak gitu. Berarti eh, tujuan berarti tadi Bu Amah itu merasakan sesuatu ya Bu ya. Nah, tujuan Bu Amah seperti apakah? Ingin mendapatkan apakah dari perbincangan kita ini? Kalau dari saya sih, saya ingin pembelajaran di kelas itu bisa membuat siswa itu bisa lebih apa ya, nyantel lah, dalam artian pembelajarannya itu juga memuaskan kayak gitu. Soalnya banyak juga sih, Bu, siswa saya yang ternyata uh, kurang kurang atensi atau kurang perhatiannya itu karena mereka itu belum belum bisa bahasa Inggris, di SD-nya itu Oh belum gitu ada. ya. Jadi kosakatanya itu masih sangat minim sekali. Berarti tadi Bu Amah sudah mulai mengidentifikasi masalah Bu Amah tadi dalam kelas ya. Di antaranya yaitu tadi ternyata bahasa Inggris anak kelas SMP itu minim sekali ya. Kosakatanya juga kurang. Nah, Bu Amah ini eh, kemudian berusaha untuk sudah melakukan refleksi ya. Ternyata setelah pembelajaran hari ini atau hari-hari kemarin Bu Amah merasakan ada sesuatu. Nah, itu hasil refleksi Bu Amah tadi seperti itu ya. Nah, kemudian apakah yang sudah apa yang sudah dilakukan Bu Amah setelah Bu Amah melakukan refleksi tadi? Apakah sudah dari mengidentifikasi masalah itu, kemudian Bu Amah melakukan apa namanya, tindak lanjut dari refleksi itu seperti apa? Kalau dari awal sih saya pengennya karena kemarin mencoba di salah satu kelas mungkin membuat membuat kamus mini ataupun semacam kayak catatan kecil untuk siswa biar bisa mendapatkan vocabulary atau kosakata yang lebih banyak. Karena dari mereka itu ternyata salah satu kesulitan kenapa bahasa Inggris bagi mereka susah itu ya karena tidak tahu kosakatanya kayak gitu. Berarti diantaranya yaitu Bu Ame ingin membuat apa namanya, kamus kecil ya. Nah, itu hasil Ya, setelah Bu Amah melakukan, berarti Bu Amah sudah melakukan ini ya, wawancara dengan anak-anak. iya, Bu, saya kebetulan sudah melakukan wawancara di kelas setelah mendapatkan nilai-nilai formatif yang siswa dapatkan. Jadi saya bertanya ke mereka tentang kenapa sih, apa faktor yang membuat mereka itu mendapatkan nilainya itu sedikit kayak gitu. Dan ternyata memang kalau ditanya, lah Bu, angel Bu, nggak tahu artinya Bu, dan sebagainya. Nah, terus saya juga memetakan beberapa siswa berdasarkan angket bahwa sebagian dari mereka memang belum terbiasa mendapatkan pelajaran bahasa Inggris sehingga mereka mengalami kesulitan. Jadi di awal-awal saya merasa stres kok, setiap kali formatif itu saya mendapatkan nilainya sedikit ya gitu siswanya, padahal menurut saya ya itu dia ya, maksudnya sesuai dengan RPP
menggunakan pembelajaran diferensiasi dan sebagainya, tapi kenapa belum bisa maksimal? Ternyata ketika ditanya dan juga melakukan wawancara dan juga angket, memang mereka karena faktor belum pernah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Ada yang sebagian belum pernah mendapatkan. Alhamdulillah, berarti Bu Ama sudah berusaha untuk mendapatkan jawaban sendiri ya dari permasalahan Bu Ama, yaitu dengan melakukan wawancara, dan akhirnya sudah mendapatkan mendapatkan amunisi untuk paling tidak sedikit demi sedikit secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan Bu Ama di dalam kelas, yaitu dengan menggunakan membuat kamus kecil. Dan kamus kecil tadi ya, apalagi Bu Ama barangkali ini mau di Iya Bu, menggunakan kamus kecil dan juga menggunakan itu Bu, potongan-potongan kertas. Jadi mereka kayak membuat puzzle kalimat yang dari kata yang tidak berurutan menjadi kalimat yang bagus kayak gitu. Oh iya, berarti menyusun puzzle ya. Mungkin itu nanti untuk sebagian grammar ya, untuk memudahkan mereka menguasai grammar ya, karena anak-anak itu selain tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris di SD yang maksimal, jadi dari vocabulary, dari grammarnya juga masih sangat kurang. Maka Bu Ama tadi ini ya sudah menemukan dua cara, yaitu membuat kamus kecil dan menggunakan puzzle. Nah, kira-kira anak itu di level berapa sekarang ini Bu Ama? Level anak itu di level berapa? Kalau sekarang sih karena minimnya kosakata mereka, kayaknya sih di angka 3, 4 kayak gitu. Di angka 3, 4 ya. Jadi penguasaan materinya belum sampai yang secara penuh kayak gitu. Terus kira-kira Bu Ama ingin anak itu di level berapa? Kalau karena melihat situasi yang seperti ini, kayaknya kalau sudah sampai di titik 7, 8 aja itu udah luar biasa sekali tuh. Yeah. Ketika anak itu sudah mau mencoba membuat kamus mini, mau mengerjakan soal dengan puzzle seperti itu kayak gitu. Ya, berarti target di angka 7 ya. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan peningkatan dalam pembelajaran bahasa Inggris tadi? Kalau menurut saya yang perlu dimintai bantuan itu adalah murid itu sendiri, dan juga orang tua, keterlibatan orang tua. Jadi saya bisa mengontrol apakah mereka di rumah juga membuat atau tidak, dan juga wali kelas. Wali kelas ya. Kemudian hambatannya sebesar apa itu? Karena kemungkinan itu kan orang tua juga kurang memahami bahasa Inggris itu. Nah, kira-kira hambatan itu sebesar apa, dan bagaimana cara Bu Ama itu nanti mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Kalau hambatannya mungkin ada ya Bu, karena salah satunya ada juga wali murid yang belum punya HP. Jadi memang yang pegang itu anaknya Bu. Jadi saya berkomunikasi dengan orang tua itu agak lumayan susah, karena yang memegang HP-nya itu anak. Jadi anak tidak menyampaikan ke orang tua. Pas ketika pertemuan wali, itu walinya itu nggak tahu bahwa ibu WA ini belum. Nah, itu menjadi salah satu hambatan juga. Jadi anak itu tidak secara terbuka. Terus kalau dari solusinya ya mungkin saya lebih ke mendekati ke guru wali kelasnya ya Bu ya. Jadi ikut juga mengecek kira-kira anak ini ada perubahan peningkatan nggak dalam segi pembelajarannya. Jadi untuk introspeksi dan refleksi diri saya juga sih. Berarti sudah mulai ketemu ya Bu Ama ya, rencana aksinya, kemudian hambatan-hambatannya, dan bagaimana cara mengatasi hambatannya. Berarti sekarang sudah ada gambaran dalam diri Bu Ama untuk menyelesaikan masalah di dalam kelas tadi. Jadi kira-kira apa tadi ya, bentuk penyelesaiannya apa saja Bu Ama?
Kalau dari yang tadi kita bahas ya Bu ya, berarti penyelesaiannya saya membuat kamus mini untuk meningkatkan apa tuh? Meningkatkan kemampuan dan juga pemahaman tentang vocabulary atau kosakata. Jadi ketika anak-anak sudah mengetahui kosakata dengan baik, mereka bisa membuat kalimat juga dengan baik. Setelah itu cara yang kedua untuk biar grammarnya juga baik, bisa dibaca kayak gitu, dengan cara membuat puzzle kalimat sehingga mereka bisa menyusun dengan metode permainan semenarik mungkin puzzle-nya, sehingga mereka mau bergerak, sehingga apa yang mereka pelajari bisa didapatkan. Nah, luar biasa, berarti Bu Ama sudah menemukan jawabannya ya. Jadi kira-kira apa yang pandangan Bu Ama tentang apa yang telah kita lakukan hari ini, perasaannya Bu Ama bagaimana setelah kita berbincang-bincang, apa yang ada nilai tambah apa yang sekarang Ibu Ama rasakan? Oke, untuk nilai tambahnya itu saya merasa saya mulai terbuka pikirannya dan juga saya tidak stres ya Bu ya, dalam artian ketika melihat nilai siswa itu kan kadang ya Allah kok gini banget ya, jadi guru, maksudnya apa yang saya sampaikan kok tidak terserap dengan baik kayak gitu. Jadi senang sekali Bu Surya, terima kasih banyak atas pencerahannya dan juga stimulusnya kepada saya sehingga saya bisa mencari solusi dan tentunya dibantu dengan Bu Surya untuk memecahkan masalah saya, terutama di pembelajaran saya bahasa Inggris, di mana pembelajaran bahasa Inggris itu bukan pembelajaran yang utama ketika SD, tetapi di SMP langsung dengan kalimat-kalimat yang banyak, dan tentunya perasaannya senang karena bisa menemukan metode yang mungkin bisa dipakai di kemudian hari. Insya Allah nanti setelah tes saya mulai mencoba membuat kamus mini ini. Oke, hebat, luar biasa Bu Ama. Alhamdulillah. Semoga banyak manfaat dari apa yang kita perbincangkan hari ini ya. Selamat siang Bu Ama. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Surya. Waalaikumsalam.